Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini adalah saat-saat yang indah untuk memuji menyembah Engkau. Hati kami rindu Tuhan menyenangkan Engkau lewat pujian kami. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu dengan pujian yang kami naikkan Tuhan. Hati kami rindu Tuhan, hati kami rindu masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, memuji dan menyembah Engkau. Karena saat ini adalah saat yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku masuk dalam hadirat. Tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata
masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini, alangkah indahnya Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, oh kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Engkau Tuhan. Sembah Kau dalam bait-Mu, amin. Tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu,
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu, Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. sekali lagi katakan hingga kemuliaan-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Kekudusan Tuhan penuhi tempat ini. Ini saat yang indah kami memuji dan menyembah Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang berkuasa. Kau kekuatan dan perisai, Kau gunung batu keselamatan. Aku tak akan goyah sebab Kau besertaku. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia-Mu takkan berubah. Kami menyembah-Mu, rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya. Kiralala bayarala bayarala, kirala bayarala bayarala bayarala, yarala bala bala bo, yarala bala bala she, kirala bala 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 bala, kirala bala 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 bo, yarala bala mo. Kekudusan-Mu meliputi kami semua Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini, kuasa-Mu ada di tempat ini. Kau curahkan, Kau curahkan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati kasih-Mu. Kau Tuhan yang ajaib bagi kami, Kau Tuhan keselamatan kami, Kau Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Iralabashe, 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 masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk kekudusan-Mu Tuhan, masuk rencana-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Sekira papa papa papa, kira pala papa papa papa. Hanya dekat Allah ada rasa ketenangan di hati kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan. Hanya dekat
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Keselamatanku ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama-sama ku ingin selalu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu. Kami undang untuk berdiri, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu.
menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami menikmati kasih-Mu di tempat ini. Kami menikmati jamahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai, memuji Engkau, meninggikan Engkau lewat pujian kami, lewat hati kami yang terdalam. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Semua siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Amin. Kita akan masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersyukur di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Oh, puji Dia, puji Dia kiprah sangkakala, musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan sekali lagi masuk gerbangnya. masuk air. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Tiuplah, Pujilah Dia sangkakala, oh musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. oh masuk gerbangnya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersyukur di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujilah Dia, Pujilah kiprah sangkakala, oh musik dan tarian, musik dan tarian. Sama makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Ya Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Ya Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. oh sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. anugerahnya,
tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. tiada terukur, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, dalamnya tak terselami. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. oh kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Ini saatnya kita akan memberi persembahan kita. Oh, terima kasih tiada terukur kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami membawa persembahan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami memberi dengan hati yang bersuka cita karena Engkau Tuhan yang telah dulu memberi dengan limpahnya. Semua yang diberkati dan siap memberi katakan bersama-sama Amin. amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku tak pernah gagal.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah menjadi sahabat kami. Kami manusia yang terbatas Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar percaya dan belajar setia sampai akhirnya kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami membawa setiap doa syafaat-Mu pagi hari ini. Kami bawa bangsa kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati buat setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih. Berikan hati yang bertanggung jawab, berikan hati yang cinta akan rakyat, berikan hati yang tulus melakukan setiap pekerjaan mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami, biarlah damai sejahtera Tuhan tetap ada dalam bangsa kami. Tuntunan Tuhan tetap ada dalam bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan buat setiap program-program yang sudah disusun. Kami serahkan juga untuk Bapak Jokowi Tuhan dan seluruh jajaran menterinya Tuhan sampai ke bawah Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin mereka Tuhan, membina mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat kota Solo di mana kota kami berpijak. Biarlah Tuhan Kau saja Tuhan yang memberkati kota kami Tuhan. Biarlah setiap kota-kota di Indonesia ini Tuhan jadi kota-kota yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terkhususnya kota kami ini Tuhan, biar kota ini menjadi berkat bagi kota-kota yang lain Tuhan. Biar kota kami Tuhan menjadi sorotan buat kota-kota yang lain ya Bapa. Kami serahkan Tuhan buat setiap masyarakat yang ada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami. Biar setiap warganya Tuhan saling menopang, saling menolong satu dengan yang lainnya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan buat gereja kami. Terima kasih Tuhan buat usia yang ke-11 tahun ini. Tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan selalu ada dalam gereja kami. Kami sudah melihat dan kami akan lebih lagi melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan untuk gereja kami, untuk hidup kami, untuk setiap para pelayan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat setiap gereja-gereja di Indonesia ini Tuhan. Gereja-gereja di dunia ini Tuhan, ketika mereka memuji, memuliakan nama-Mu, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami serahkan buat seluruh jemaat di GBI Kerajaan Allah. Biarlah Tuhan semuanya sehat, semuanya diproteksi oleh Tuhan. Tudung perlindungan Tuhan yang melindungi kami semua. Kami percaya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan tetap tolong, baik dalam perekonomian, baik dalam kesehatan. Kami percaya Tuhan tetap memberkati
Tuhan tetap melindungi kami Tuhan. Terkhususnya kami membawa Tuhan Bapak Ibu Gembala kami, kiranya urapan Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, beserta anak-anaknya Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Gembala kami butuhkan Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan ya Bapak. Begitu juga dengan kami semua Tuhan. Terima kasih buat usia yang Tuhan sudah tambahkan kepada Bapak Daniel. Kiranya berkat Tuhan, urapan Tuhan semakin melimpah dalam hidup Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih kami bawa buat seluruh kegiatan, seluruh ibadah dalam gereja kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bawa doa kami hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kau penuh pengharapanmu di dalamku. Katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh. Kau penuh pengharapanku di dalammu Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam bersama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Maklum melebihi pikiranku, jalanku di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus.
yang ku andalkan. Imanmu lebih pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Pikiran dalamnya kasihmu hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Haleluya. Ya Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Tidak ada lain Tuhan, karena segala sesuatu boleh berubah dan dapat berubah. Hati manusia bisa berubah, tapi hatimu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi, dan Engkau Tuhan yang setia atas kehidupan kami. Terima kasih, dan terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini mungkin sakit. Ya, berdoa untuk Bu Lydia Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan, Kau pulihkan. Dan keluarga besarnya Tuhan berkati, sehingga sungguh-sungguh semakin hari boleh semakin setia dan melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang hari ini yang tidak bisa datang, Tuhan juga kiranya Engkau melawat, Tuhan menolong, dan Tuhan hadir. Mungkin mereka yang sedang punya acara untuk keluarga Bapak Ibu Vera, Tuhan juga melawat, Tuhan Engkau hadir atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan persembahan umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Semua kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Dan semua kami tujukan kiranya lewat persembahan ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan, dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah juga yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan kasih, oh Tuhan, mempersembahkan persembahan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan persembahan kami. Terima kasih, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, singers, pemain musik. Shalom. Shalom. Oh, shalom, puji Tuhan. Hari ini saya lihat ada yang baru pertama kali hadir, ya, sama Pak Dias, betul ya Pak ya?
Puji Tuhan. Silakan berdiri dulu Pak. Yang lain silakan menghadap melihat ke Pak Dias, memberikan salam. Ya, selamat datang. Tuhan berkati, sukacita bisa beribadah dengan Pak Dias. Pak Dias ini suami dari Bu Susi. Puji Tuhan. Ya, bersukacita hari ini kita bisa beribadah bersama. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan. Semua sehat? Puji Tuhan, itu yang kita harapkan ya. Karena hari-hari ini ya saudara terus jaga kesehatan, jaga diri. Kita tetap masih ada dalam masa-masa yang harus perlu hati-hati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Satu ayat ini kita akan baca sama-sama ya, dengan suara mantap. Kita akan baca sama-sama ya. Yang punya Holy Bible silakan buka, atau Holy HP. Ya, silakan buka. Boleh buka Alkitab di HP, tapi belum, nggak boleh buka yang lain. Setuju? Iya, WA boleh buka enggak? Jangan dulu. Apalagi Facebook ya. Apalagi YouTube. Waduh, jangan nonton YouTube. Oke. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 ini adalah sebuah doa ya, harapan dari Rasul Paulus. Dia berdoa untuk jemaat Tuhan ya. Dia berkata bahwa semoga Allah damai sejahtera, Dia menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara ya, dipelihara oleh Tuhan Allah damai sejahtera sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, hari ini ya kita masih dalam suasana yang harus tetap menjaga 3M ya. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ya. Harus saudara, karena kita belum melewati masa pandemi ya, semua harus pakai masker ya, meskipun kadangkala nggak enak juga ya pakai masker, tapi ya kita harus lakukan itu. Karena apa? Karena hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi pandemi di muka bumi ini saudara ya. Kesehatan menjadi hal yang paling penting, karena jika kita lalai kita bisa menjadi sakit, bahkan akhirnya bisa meninggal saudara ya. Ada beberapa saudara kita yang meninggal, puji Tuhan ya, di Jemaat GB Kerajaan Allah dilewatkan gitu ya. Amin, 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 percaya. Ya, tapi ada beberapa saya dengar ya di luar di sana meninggal karena COVID-19. Jadi bisa saja sakit, juga bisa mengalami kematian. Ya, hidup kita ini harus dijaga. Ya, tubuh kita perlu dijaga. Ya, kalau kita menjaga kesehatan tubuh kita, maintenance ya tubuh kita, apa yang harus kita lakukan saudara? Untuk menjaga tubuh supaya sehat. Apa kira-kira? Makan makanan bergizi ya, makan makanan bergizi ya. Jangan asal makan apa Mas? Ya, olahraga, sehat dengan olahraga, apalagi? Waduh, Pak, makan banyak, malah loron nanti makan banyak ya. Ya, makan secukupnya tapi sehat dan bersih, saudara. Itu menjaga tubuh. Kita sudah banyak kali yang ngertilah bagaimana menjaga tubuh supaya sehat, sebab tubuh yang tidak sehat itu tidak enak, saudara ya.
nggak enak, ya mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau kerja nggak bisa, mau dolan ya nggak enak gitu ya, mau ketemu orang sekarang ini kalau tubuh saudara sakit, apalagi orang tahu saudara sedang nggak enak badan, pasti takut deket-deket, betul nggak? Iya saudara ya. Jadi kalau sudah aku lagi nggak enak badan, pasti orang lain ya sudah di rumah saja, gitu kan? Karena orang ngeri-ngeri juga ya saudara ya. Ya zaman sekarang apalagi ini katanya virusnya ada banyak varian. Jadi varian itu bukan hanya minuman boba saja yang variannya banyak ya saudara ya. Tapi juga virus juga variannya banyak saudara. Jadi ada yang variannya cepat, ya, dekat langsung kena gitu ya. Ada ya, betul ya. Yang dari India ini, yang dari Inggris katanya variannya macam-macam saudara. Jadi bagaimana kita harus jaga tubuh ini supaya sehat. Nah, ternyata bukan hanya tubuh saudara, jiwa juga perlu dijaga supaya sehat ya. Jiwa yang sehat itu terlihat dari pikiran kita yang jernih, tenang gitu ya. Perasaan kita yang bahagia, bisa menikmati sukacita, bahagia, ya stabil, enggak naik turun, lalu kadang-kadang cepat marah, lalu kadang-kadang cepat susah gitu kan. Kehendak kita yang tidak ya, itu menunjukkan jiwa yang sehat, tenang. Ya, kalau orangnya memang tenang ya bisa menikmati ketenangan, tapi ada orang yang sukacita riang, maka dia bisa menikmati sukacitanya. Nah, saudara. Nah, kalau kita baca di Alkitab, ternyata Alkitab berkata, bukan hanya tubuh dan jiwa kita yang perlu sehat. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera. Ini satu pribadi. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, tubuhmu. Ya, jadi ini doa Paulus yang berkata bahwa semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan dan roh, jiwa, tubuhmu dipelihara oleh Dia dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita tahu bahwa kita ini, saya percaya bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Mungkin kiamatnya kita nggak tahu kapan, tetapi hari-hari ini kita sudah melihat ada banyak orang yang dipanggil Tuhan, ketemu Tuhan. Iya, dia sudah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, yang setiap orang tidak ngerti kapan kita dipanggil Tuhan. Tetapi sebuah harapan dan doa yang ditulis oleh Paulus dikatakan semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan dan memelihara roh, jiwa, tubuhmu sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Artinya pada kedatangan ketika kita ketemu Tuhan Yesus, baik nanti di akhir zaman waktu terjadi kiamat maupun mungkin ketika kita dipanggil Tuhan, kita dipanggil Tuhan dalam keadaan tak bercacat, sempurna. Ya, sempurna di sini bisa diartikan juga dewasa penuh, perfection, dewasa, mengalami kedewasaan penuh sebagai orang percaya. Apanya? Yang terpelihara itu bukan hanya tubuh dan jiwa, tetapi dikatakan di sini semoga roh, jiwa dan tubuh. Jadi yang perlu sehat, yang perlu dipelihara itu bukan hanya tubuh dan jiwa, tetapi ada di dalamnya unsur yang lain dalam hidup manusia, yaitu apa? Roh. Jadi sehat itu bukan hanya tubuh dan jiwa, tetapi sehat juga harus meliputi roh. Ya, kalau saudara perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sekali lagi saya bacakannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba kita bedah ayat ini dengan ilmu bahasa Indonesia ya. Dari ayat ini coba tentukan apa subjeknya, mana subjeknya sudah. Subjeknya mana? Kan di bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, lalu keterangan, baik keterangan ya kata sifat, keterangan waktu, tempat dan sebagainya. Ya, subjeknya apa?
Allah. Allah yang mana? Allah damai sejahtera. Jadi itu subjeknya. Itu yang subjek artinya yang melakukan. Jadi siapa yang melakukan? Kalau kita lihat di ayat ini, siapa yang melakukan? Allah damai sejahtera. Lalu predikatnya apa? Kata kerjanya apa? Menguduskan. Tapi ada lain loh saudara. Apa yang dilakukan selain menguduskan? Memelihara. Sebab dikatakan, dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara. Siapa yang memelihara? Allah sebagai subjek. Lalu objeknya orang percaya. Paulus sedang berbicara kepada orang percaya di Tesalonika. Ya. Lalu yang lain seluruhnya itu keterangan. Ya. Lalu sempurna tak bercacat itu juga sebuah keterangan. Lalu ada keterangan waktu sekarang dan sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Paulus sedang berkata, kamu terpelihara sekarang sampai nanti pada kedatangan engkau tetap terpelihara, tak bercacat celah. Jadi kalau kita baca dari ayat ini, ya saudara, bahwa yang akan mengerjakan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita ini terpelihara roh jiwa tubuh kita, adalah Allah sendiri. Kita kadang-kadang berpikir, wah kita harus berusaha nih supaya saya sehat. Saya harus berusaha nih supaya tubuh saya sehat. Saya harus berjuang nih supaya jiwa saya sehat. Saya harus berupaya dengan segala cara supaya roh saya sehat. Kita berpikir, oh saya berdoa, saya mungkin melayani, saya membaca firman, saya melakukan banyak aktivitas rohani supaya saya sehat. Tidak salah. Tidak salah, saudara harus lakukan itu. Tapi jangan lupa, dari ayat ini kita melihat bahwa sebetulnya yang bisa membuat semuanya menjadi sehat, bahkan menguduskan kita dan memelihara roh jiwa tubuh kita adalah Allah damai sejahtera itu. Tanpa Allah damai sejahtera, gak mungkin saudara hidup kudus, gak mungkin. Kekudusan bukan hanya saudara menjauhi dari semua larangan Tuhan, tidak. Kekudusan melingkupi juga status saudara sebagai anak Allah. Ketika engkau menjadi anak Allah, engkau dikuduskan oleh Tuhan. Kudus bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan dan kita raih dengan kekuatan kita. Kekudusan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Jadi Tuhanlah yang melakukan supaya kita kudus, dan Tuhanlah yang bisa memelihara roh, jiwa, tubuh kita menjadi sehat, baik, sempurna. Ya, Allah damai sejahtera membuat roh, jiwa, tubuh kita menjadi sehat dan terpelihara. Nah, Tuhan memelihara kita dengan cara apa, saudara? Kalau kita baca di dalam Alkitab ini, ya, bagaimana Tuhan bisa memelihara hidup kita, apalagi roh kita supaya terpelihara. Kalau tubuh jelas, ya, Dia akan melindungi kita, menjaga kita, menjauhkan kita dari mara bahaya. Ya, Tuhan akan memperhatikan, mencukupkan makan kita. Dia pelihara. Bagaimana dengan roh kita? Supaya roh kita ini terpelihara tetap sehat. Kalau kita baca di Alkitab saudara, Tuhan memelihara hidup kita dapat dilihat dari hubungan orang percaya dengan Tuhan yang digambarkan. Seperti apa? Yang pertama, kalau saudara baca di Alkitab, antara Allah dengan manusia itu digambarkan dalam hubungan seperti bapak dengan anak. Ini hubungan sebuah keluarga. Ini konsep sebuah keluarga.
Seperti hubungan Allah dengan orang percaya digambarkan seperti hubungan bapa dengan anak, sebuah keluarga. Keluarga adalah komunitas terkecil yang ada di muka bumi ini. Ya, yang di dalamnya pasti kalau di dalam keluarga akan saling memperhatikan, baik ketika menghadapi masalah, persoalan maupun kebutuhan-kebutuhan keluarga. Nah, Tuhan memakai konsep keluarga untuk memelihara umatnya supaya umatnya terpelihara, hidup rohaninya terpelihara. Konsep keluarga, komunitas. Ya, kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 19, coba baca Efesus 2 ayat 19. Bisa dikeluarkan Efesus 2 ayat 19. Oke, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tapi kamu kawan satu warga. Ya, bukan warga yang lain, kita satu warga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga secara rohani. Di manakah Tuhan akan pelihara rohani kita, roh kita supaya tetap sehat? Salah satu yang Tuhan pakai adalah Tuhan akan pelihara kita melalui komunitas yang disebut keluarga secara rohani. Yaitu gereja Tuhan. Kita ini satu gereja, kita ini satu keluarga, keluarga rohani. Ya, supaya apa? Sebagai satu keluarga tentunya kita akan saling menjaga, kita akan saling pelihara. Jika salah satu mungkin tidak kelihatan, mungkin dicari tahu kok kenapa ya nggak kelihatan. Coba buka 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Udah dapat? Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Paulus sedang berkata, kalau aku terlambat, aku gak akan takut, aku gak akan khawatir. Karena apa? Engkau sudah tahu bagaimana sih hidup sebagai satu keluarga Allah. Jemaat, yaitu jemaat. Jemaat ini satu keluarga Allah. Ya, dari Allah yang hidup, jemaat ini adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi bagaimana kita harus hidup supaya kita tetap sehat, rohani kita terjaga, terpelihara. Hal yang Tuhan ingin kerjakan adalah kita harus masuk dalam satu komunitas yang dinamakan komunitas jemaat Tuhan, keluarga Allah, keluarga secara rohani. Lewat keluarga secara rohani, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Itu cara Tuhan. Tuhan bisa saja memberkati orang secara pribadi. Tetapi Tuhan juga bekerja secara korporat, secara kebersamaan. Kalau saudara nanti baca di beberapa ayat ya, coba dalam Kejadian 2 ayat 18. Baca Kejadian 2 ayat 18. Udah dapat? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya yang sepadan dengan dia. Ada banyak orang mengambil ayat ini untuk cari jodoh. Tidak baik manusia sendiri, sorangan wae. Itu saya, nggak baik, nggak bagus. Ya kurang lah gitu kan. Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Setiap orang membutuhkan orang yang lain.
Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau orang secara bahasa umum dikatakan kita ini makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa mencukupkan sendiri. Oh, saya mau makan, saya nanam padi sendiri, luku sendiri. Nanti selang luku sendiri, oh, ini padinya butuh pupuk, saya bikin sendiri. Nggak mungkin dong ya. Kita bikin pupuk sendiri, nanti nanam sendiri, lalu kita tunggu panen sendiri. Sudah panen, padinya diseleb sendiri. Setelah diseleb, dimasak sendiri, dimakan sendiri. Bisa enggak? Mati dong, betul enggak? Mati. Nanam padi enggak bisa langsung makan, lalu ngapain dong? Mati, saudara. Kita saling membutuhkan. Saya membutuhkan beras. Ada petani yang menyediakan padi. Petani membutuhkan pupuk. Ada orang yang menyediakan pupuk. Petani mau jual sebelum sampai ke saya perlu pedagang. Ada orang yang menjadi pedagang. Saling membutuhkan. Ya, kita ini makhluk sosial. Makanya Alkitab berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Artinya kita ini saling membutuhkan. Kita harus hidup di dalam satu komunitas. Supaya apa? Saling terpelihara, saling terjaga, ada keterkaitan. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, kecuali Tarsan. Hidup di hutan, itu pun tidak sendiri, punya teman siapa? Monyet, saudara ya. Ya meskipun mungkin kalau sama monyet ya nggak bisa ngobrol, saudara ya. Kalau ya, jadi manusia nggak bisa hidup sendiri, butuh komunitas. Coba buka ayat yang lain, ya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Sudah? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah. Kalau kita berada di dalam satu komunitas, kita itu akan kuat, saudara. Tali kalau satu saja gampang putus. 2 akan lebih kuat, apalagi kalau talinya banyak disatukan. Kayak tali kapal itu yang gede. Nggak gampang untuk diputuskan, nggak gampang untuk dihancurkan. Kita akan kuat, kita akan terpelihara, kita akan terjaga hidup kita, apalagi rohani kita, jika kita berada di tengah-tengah komunitas yang bernama keluarga secara rohani. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Manusia nggak bisa sendiri. Pada akhirnya kita pasti membutuhkan orang lain. Percayalah, kita nggak bisa sendiri. Wah, saya hebat, saya bisa kerjakan ini, itu. Lama-lama kesel, saudara. Ya, saya ingin cerita sedikit, saudara. Saya itu sejak kecil seneng takde gitu ya. Jadi dulu saya masih SD, mama papa saya itu punya motornya itu CG. Honda CG 110 yang laki, sama satu lagi Binter Joy, bebek Binter Joy. Wah, jadi sejak saya SD, saudara, itu motor itu tak bongkari, tak utak-atik sendiri. Nek mogok itu businya tak buka, karburasinya saya buka. Meskipun kadang-kadang cuma lihat saja, lalu coba dibersihkan sedikit-sedikit karena kan ya belum punya alatnya pada waktu itu. Dibersihkan sedikit, coba ganti ban, saya beli ban, pasang sendiri bannya, lalu saya bersihkan tromol untuk remnya. Sejak kecil saya suka itu. Saya di rumah juga namanya kadang-kadang dibelikan mainan nggak awet, karena beli mainan nggak lama terus dibongkar. Kadang-kadang nggak bisa pasang lagi, jadi ya bongkar, terima bongkar tidak terima pasang, jadi sering bongkar. Ya. Sampai akhirnya saya suka, kadang-kadang ya semua dikerjain. Ya oleh kemurahan Tuhan kadang-kadang ya saya ngertilah, listrik begini, kalau ngurusi sound system seperti ini. Tapi
satu kali saat saya ngalami apa yang namanya capek dan akhirnya saya seolah-olah nyerah. Setelah Tuhan nyerah, aku nggak iso apa-apa di dalam gereja. Contoh, tiba-tiba sound systemnya bermasalah, komputernya untuk online-nya bermasalah. Lalu bukan hanya itu, listriknya apalagi bocor, rumah bocor. Kadang-kadang ketika itu datang tiba-tiba bersamaan, rasanya aku nggak mampu. Aku tak ngerjakan ini yang lainnya, karena sendiri nggak mungkin bisa, saudara. Nggak mungkin semuanya bisa dikerjakan sendiri, butuh orang lain. Kita ini dikatakan satu orang mungkin bisa bertahan, tapi kalau 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jika saudara gabung dalam sebuah komunitas yang bernama Jemaat Tuhan, saudara akan terpelihara dan akan tidak mudah digoyahkan dibanding dengan saudara hidup sendiri. Tidak ada yang mengenal saudara. Manusia itu rasanya pasti paling susah kalau saudara berada di mana lalu nggak dikenal sendiri. Rasanya tuh tingu rauno sing dikenal, beda ya. Main saudara kalau biasanya kalau ada orang bukan pelancong. Jadi kalau orang luar ke satu daerah perantau, itu paling seneng kalau ketemu orang satu daerah. Karena apa, saudara? Kenapa? Saling ngerti. Ya, bisa diajak komunikasi. Kalau nggak ada orang satu daerah, kayak hidup sendiri itu berat, nggak enak. Tapi begitu ketemu orang satu daerah, orang Tegal sama orang Tegal ketemu, kayak kepriben, aja kayak gue, ya. Saya ketemu Sari, ya Sari ya. Iya. Wah, bisa cerita tentang mungkin soto Tegal yang pakai tauco. Di sini nggak ada soto pakai tauco, tapi hari-hari ini istri saya sering buat soto pakai tauco. Saudara belum pernah ya? Enggak, di sini nggak ada, saudara. Yang ada daerah Tegal sana soto pakai tauco. Wah, istri saya saja sekarang sudah terpengaruh. Ya, suka soto pakai tauco. Nah, kita butuh orang lain. Ketika kita bisa bersama-sama seperti ini, ada kekuatan yang lebih. Semakin gereja besar, semakin kita punya anggota semakin banyak, maka kita akan semakin mudah untuk kita kuat satu dengan yang lain, saling bergandengan. Ya contoh. Saya pengen panggil di sini, nggak usah yang gede-gede lah. Siapa ya? Atan maju Atan. Atan sama siapa ya? Sama Mas Danur. Sini Mas Danur. Sama Denis. Ya, sini Atan sini. Ya, bisa disoting. Atan madep sini Atan ya. Sini Atan. Ya Atan. Coba semua kayak apa ya? Siap-siap ya, siap-siap. Ya. Atan, Danur, Denis. Masing-masing pasti punya kekuatan. Kalau saya dorong gini ditahan ya. Kalau dorong ini wah lumayan. Yes. Ini saudara, kalau ini ya masing-masing nggak usah bergandengan tangan. Saya akan gampang untuk apa? Gampang nggak? Gampang untuk dorong nih, gampang. Gampang. Pak Bodo, anakku kok dengan oke. Nggak apa-apa Pak ya. Sama Danur pun biarpun kelihatan gede, tetap saja gampang goyah. Ayo. Mau ngelawan ya, nggak berani kalah kamu ya saudara. Denis, meskipun awalnya gede, gampang. Coba sekarang, kamu gandengan tangan gini, ya gini. Kamu sama Denis sini, melingkar. Nah, coba ya. Ya silakan duduk, Tuhan berkati. Ya berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, itu gambaran. Satu orang meskipun saudara gede, masih bisa goyah.
Sekali nggak bisa, 2 kali lama-lama goyah. Tapi ketika bergandengan tangan itu ada kekuatan yang lebih. Hidup dalam komunitas itu akan menolong saudara menjadi kuat. Ini firman Tuhan yang berkata. Apalagi coba buka Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Yuk, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Kalau ada orang percaya bukan 1 loh ya, berapa? 2 atau 3, ini menunjukkan sebuah komunitas berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir. Bukan berarti kalau 1 saudara sendiri Tuhan gak hadir, tidak. Artinya kalau ada 2 dan 3 orang berkumpul, paling tidak itu prioritas bagi Tuhan untuk Tuhan hadir, karena ini janji Tuhan. Aku hadir di situ, di tengah-tengah mereka aku hadir. Dalam ayat yang lain dikatakan kalau 2-3 orang bersepakat minta kepadaku, maka aku akan memberikan doa. 2 orang sepakat punya kuasa dahsyat. Amin. Artinya apa? Dalam komunitas Allah juga ingin menunjukkan kuasa dan pemeliharaannya atas hidup orang percaya, saudara. Tuhan sangat suka untuk kita hidup dalam komunitas keluarganya Tuhan, keluarga Allah. Tuhan sangat suka. Tuhan gak ingin kita hidup sendiri. Makan sendiri, apalagi tidur sendiri. Terus mandi ya sendiri, saudara ya. Apalagi main sendiri, gak suka Tuhan. Tuhan ingin saudara sebagai orang percaya hidup dalam komunitas. Sesulit-sulitnya apa? Kalau saudara perhatikan sejarah Alkitab, ketika orang percaya mereka sedang mengalami aniaya yang luar biasa, mereka tidak bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan bait Allah, tapi mereka terserak. Tapi satu hal yang tidak pernah dilepaskan orang-orang percaya adalah mereka senantiasa bersekutu, mereka sembunyi-sembunyi untuk kumpul, karena disitulah Tuhan hadir, disitulah Tuhan memelihara mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Bagaimana orang Kristen bisa menjadi sehat? Hal yang Tuhan kerjakan dan Tuhan inginkan kita lakukan adalah masuk dalam komunitas orang percaya, menjadi bagian dalam jemaat Tuhan, keluarga secara rohani. Digambarkan bagaimana keluarga, hubungan bapak dengan orang percaya. Disebut ada bapak, ada anak. Itu konsep apa? Ada bapak, ada anak, keluarga. Yang lain coba saudara, kalau baca saudara di Alkitab, antara orang percaya dengan Tuhan itu digambarkan seperti gembala dan domba. Gembala dan domba. Aku ini adalah gembala yang baik. Dombanya siapa? Orang percaya. Saudara tahu, domba adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri. Kebiasaan domba adalah senantiasa dia berkumpul dalam komunitas domba. Ngumpul. Hidupnya senantiasa ngumpul. Enggak sendiri, enggak seperti binatang-binatang lain yang mungkin bisa hidup sendiri. Tapi kalau banyak juga binatang yang lain, mereka punya seperti apa ya? Komunitas. Mungkin serigala pasti akan ngumpul. Harimau meskipun gede, hebat, luar biasa, raja hutan tetap akan ngumpul dengan harimau. Apalagi domba. Domba adalah binatang yang selalu hidup dalam satu kawanan. Makanya kalau ada yang terpisah, biasanya domba itu sedang mengalami sesuatu. Gembala akan cari. Kalau dombanya terpisah, biasanya ada sesuatu. Bisa sakit, bisa dia sedang berada jatuh ke dalam jurang. Dia akan cari. Yesus sebagai gembala yang baik, dia akan cari ketika jatuh dalam jurang. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi
Domba akan senantiasa berkumpul dalam satu kawanan. Itulah komunitas yang sekarang kalau kita kenal adalah jemaat Tuhan, keluarga secara rohani. Buka coba di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ya, oh sebentar. Bukan. Kalau saudara baca saya salah mengambil. Kalau saudara baca di Alkitab, dikatakan bahwa kita sebagai jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus dan Kristus itu adalah kepalanya. Ya, ada banyak di Alkitab yang berkata bahwa kita harus hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, di Korintus, bagaimana Korintus adalah jemaat yang terdiri dari banyak sekali bagian dan karunia, tetapi satu hal, mereka adalah satu di dalam tubuh, yaitu satu tubuh dalam Kristus. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, itu bicara tentang karunia-karunia rohani. Ya, ayat yang keempat dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, lalu kalau saudara baca seterusnya dikatakan ayat yang mulai ayat yang ke-12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ya, dibaptis artinya disatukan. Ya, menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Ya, jadi di dalam Alkitab memberikan istilah kepada kita, ada istilahnya tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala dan kita ini sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus yang masing-masing punya fungsinya masing-masing. Tangan punya fungsi sendiri, kaki punya fungsi sendiri, setiap anggota. Tapi setiap anggota ini harus menjadi satu dalam tubuh. Kalau tangan saya ini lepas dari tubuh saya, pasti tangan saya ini tidak akan berfungsi, bahkan akan mati. Coba kalau sudah nggak percaya, lepaskan tangan saudara hari ini. Berani nggak? Berani nggak? Apa yang terjadi? Mati tangan kita. Tangan akan tetap hidup kalau tangan itu nempel ke tubuh, dalam satu tubuh. Artinya kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus, orang percaya, engkau harus tinggal di dalam komunitas tubuh Kristus. Disitulah saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Otak, kepala ini akan memberikan perintah kepada jantung. Untuk apa? Hei jantung, berdenyut. Supaya apa? Darah yang ada di jantung ini boleh mengalir ke seluruh tubuh. Nanti otak juga perintah kepada jantung, hei jantung, ambil itu darah yang dari paru-paru, masukkan ke jantung lalu pompa ke seluruh tubuh, karena darah itu penuh dengan oksigen yang dibutuhkan tubuh. Kalau nanti ada bagian tubuh yang kekurangan oksigen, mati. Coba saudara ya, kalau tangan saudara ini jentik saudara diikat pakai tali, lama-lama akan terjadi apa? Biru, lama-lama mati saudara. Karena apa? Oksigen tidak masuk. Otak saudara begitu telat dapat oksigen, apa yang terjadi? Rusak otak kita, stroke bisa terjadi. Artinya apa? Kita harus nempel.
supaya tersalur semua makanan, oksigen tersalur ke seluruh tubuh. Tubuhmu dapat saluran makanan, saluran energi. Tangan ini dapat saluran energi dari tubuh, harus apa? Nempel. Itu artinya kita sebagai orang percaya, kalau kita mau bertumbuh, kita mau sehat, kita mau terpelihara, kita harus menjadi satu dalam tubuh Kristus. Hari ini pesannya, saudara, yang Tuhan inginkan kita terpelihara, roh, jiwa, tubuh sempurna. Bagaimana caranya? Satu hal yang Tuhan inginkan, menjadi bagian dalam komunitas orang percaya. Nah, sini yang perlu dipikirkan adalah menjadi bagian, menjadi komunitas orang percaya bukan sekedar, oh saya anggota gereja, cukup. Tidak. Saudara baca dalam Kolose 3 ayat 12-15, coba ya. Kolose 3 ayat 12-15. Dikatakan demikian, Kolose 3 ayat 12-15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus, ya Allah damai sejahtera itu memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi apa? Satu tubuh. Saudara dan saya dipanggil menjadi satu tubuh. Lalu kalau kita dipanggil menjadi satu tubuh, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dipanggil menjadi satu tubuh, yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, kenakanlah belas kasihan. Ketika kita hidup dalam komunitas orang percaya, harus kita belum mulai belajar di situ, mengenakan belas kasihan. Belas kasihan itu artinya rasa empati. Oh, lihat si A, si B, si C. Memang ini bisa terjadi untuk gereja-gereja yang jujur ya, bukan gereja yang gede. Kalau gereja yang gede nggak kenal, saudara, kadang ya. Kita ibadah di sebelah kita nggak ngerti siapa dia. Kalau gereja kecil paling nggak semua kenal. Yang di ujung sana pasti kenal yang di sini. Ya, yang di ujung sana Bu Frida, Bu, kenal nggak yang di depan sini, Bu? Siapa, Bu? Pak Pak Hartono, kenal. Yang di ujung sana Bu Leni. Ini enggak, kalau ini kenal pasti. Ujung sana, coba Bu, itu ada anak laki-laki di pojok sini, Bu. Kenal enggak, Bu? Depannya Bu Frida. Kelihatan enggak, Bu? Enggak kelihatan, Bu, kacamatanya. Oh, kelihatan. Siapa, Bu? Hah? Depannya Bu Frida? Oh, Purbo. Coba saudara ke gereja gede, jangankan jauh dari pojok ke pojok, sebelahnya kadang-kadang kisopo ramudeng, betul gak? Bukan berarti gereja besar nggak bagus, enggak. Tapi gereja kecil akan mudah sekali kita bisa mengenal, paling tidak menunjukkan belas kasih kan dimulai dari saling mengenal. Oh si dia, oh si ini, oh ini punya pergumulan ini, paling enggak kita dalam doa kita mendoakan, Tuhan aku berdoa Tuhan untuk saudaraku ini yang sedang cari pekerjaan, Tuhan buka jalan Tuhan. Bisa. Ada belas kasihan, karena di dalam kelompok atau satu tubuh itu, di sini dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Kita bisa menunjukkan kemurahan satu dengan yang lain, ditunjukkan ada kemurahan. Memberi menjadi sebuah gaya hidup, suka memberi
baik mungkin hal fisik maupun hal yang lain, perhatian, dukungan, support, apalagi dikatakan sini kemurahan, kerendahan hati. Kita belajar untuk kerendahan hati satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Enggak nunggu orang lain melayani saya, tapi ayo lebih cepet-cepetan saling melayani, itu belajar kerendahan hati. Enggak, wah saya kan perlu diperhatikan nih. Saya kan di sini pelayan Tuhan, harus dihormati. Tidak, justru pelayan Tuhan itu harus menjadi keset. Tahu keset ya? Di depan itu loh. Untuk apa? Membersihkan kaki jemaat Tuhan. Harus ada kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, saling mengampuni. Bahkan ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini hanya ada di dalam komunitas. Kalau di pasar tidak ada, saudara. Yang ada seperti ini hanya ada di komunitas yang disebut umat Tuhan atau kerajaan Allah atau keluarga Allah, keluarga secara rohani. Disinilah kita bisa mengembangkan ini, belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saling mengampuni, ya, saling mengasihi. Yang kasih itu mengikat satu dengan yang lain, karena kita dipanggil menjadi satu tubuh. Ketika saudara menjadi percaya, engkau tidak dipanggil untuk kamu sendiri masuk ke surga, tidak. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Coba baca ayat 15 tadi, Kolose 3. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara dipanggil untuk menjadi apa? Satu tubuh. Ketika engkau dipanggil menjadi satu tubuh dan hidup dalam satu tubuh itu, maka damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara. Amin. Mari pemain musik maju ke depan. Saya minta kunci D. Coba. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat satu dengan yang lain, kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan, coba lihat kiri kanan saudara, katakan ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah apa? Kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Sambil tunjuk satu yang lain. Ku cinta, tunjuk yang lain. Iya, begitu. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga
adanya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. oh haleluya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. amin. Ku lihat di wajah Kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat Di wajah kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami keluarga rohani. Engkau memberikan kami komunitas untuk kami bertumbuh, untuk kami dipelihara rohani kami Tuhan, untuk kami sehat rohani kami. Karena di dalam komunitas ini kami diajar untuk belajar arti belas kasihan. Kami belajar untuk belajar saling murah hati. Kami belajar untuk bisa rendah hati. Kami belajar tentang kelemah lembutan. Kami belajar tentang kesabaran. Kami belajar tentang pengampunan. Kami belajar tentang kasih yang terus akan mengikat hati kami, karena kami tahu firman-Mu berkata bahwa kami dipanggil bukan hanya menjadi percaya, tapi dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Tuhan, hamba berdoa kiranya melalui komunitas gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, setiap orang boleh terpelihara Tuhan. Setiap orang boleh terjagai. Biarlah mulai hari ini dan sampai ke depan terus, kami akan semakin perkuat kekeluargaan kami di gereja ini Tuhan. Kami akan semakin perkuat Tuhan nilai-nilai komunitas di dalam keluarga ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada banyak hal yang kadang-kala kami sudah lupakan dan kami tinggalkan. Seolah-olah kami menjadi satu keluarga, tetapi nilai-nilai itu tidak ada di tengah-tengah kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa dimulai hari ini Tuhan, kiranya Tuhan kembali, karena Engkau panggil kami bukan menjadi hanya percaya, tetapi menjadi satu tubuh, supaya Kristus sebagai kepala dimuliakan. Biarlah Tuhan tolong kami, umat percaya, tidak ada satupun yang merasa terpinggirkan, tidak ada satupun yang akan merasa tidak berguna, tidak ada satupun yang merasa tidak diperhatikan, tapi setiap orang boleh saling memperhatikan, saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena untuk itulah Tuhan Kau panggil kami, supaya Engkau Tuhan memelihara kami, hidup kami terpelihara. Apalagi di akhir-akhir zaman ini Tuhan, kami akan menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang berat, situasi yang banyak persoalan. Kami tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan wadahnya untuk kami dipelihara, yaitu keluarga secara rohani, jemaat Tuhan. Mari Bapa, kiranya Tuhan Kau hadir terus Tuhan, memberkati komunitas kami di tempat ini, memberkati jemaat GBI Kerajaan Allah, memberkati setiap kami, supaya semakin hari, oh Tuhan, nilai belas kasihan itu semakin nyata, kemurahan itu semakin nyata, kerendahan hati boleh semakin nyata, kelemah lembutan boleh semakin nyata, kesabaran dan saling mengampuni boleh semakin nyata, bahkan kasih itu boleh mewarnai kehidupan setiap orang dan komunitas kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, khususnya koordinator yang boleh terus mengkoordinir setiap ibadah.
Biarlah setiap pelayan Tuhan dalam setiap ibadah juga satu komunitas. Tolong koordinator boleh Tuhan terus menjaga dan memelihara komunitas setiap ibadah, komunitas dalam setiap pelayan-pelayan Tuhan, sehingga boleh saling mendukung satu dengan yang lain, supaya kami boleh membawa Tuhan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih yang kalau hari ini ada yang datang dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Darah Yesus, bilur Yesus, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan hari ini di dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada yang datang dengan beban yang berat, Tuhan Engkau angkat beban mereka, Engkau berikan kekuatan dalam pundak mereka. Kami percaya Roh Kudus Engkau tidak akan membiarkan mereka sendiri, Engkau akan berjalan bersama dengan mereka. Engkau akan buka jalan Tuhan, semua jalan yang tertutup Engkau akan buka jalan. Kelegaan dan sukacita boleh Tuhan jadi dan ada atas mereka di dalam nama Yesus. Nah, hari-hari ini datang dengan banyak persoalan yang lain, baik pekerjaan, ekonomi. Tuhan, Engkau sumber segala sesuatu. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, dengan pekerjaan yang baik, dengan ekonomi yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan naikkan pujian. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala sekali lagi katakan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala hormat pujian, amin, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala terima kasih. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus akan mengurapi engkau dan memberikan kepadamu kuasa dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin,
Amin. Selamat ulang, Tuhan memberkati.